Apakah orang Kristen percaya bahwa hantu atau setan itu ada? Ya, di sini kita bedakan ada dua jenis hantu atau setan. Yang pertama memang makhluk setan, seperti genderuwo, kuntilanak, banaspati, dan lain-lain masih banyak. Itu semua memang iblis, memang jelmaan iblis. Yang kedua adalah arwah orang yang sudah meninggal. Penampakan-penampakannya yaitu penampakan orang yang sudah meninggal, terus pocong dan lain-lain. Apakah itu ada? Mereka kan sudah di alam kubur, sudah di alam maut. Apa benar bisa keluar masuk alam kubur atau alam maut? Nah, kita coba baca di dalam Wahyu 1 ayat 18. Yesus mengatakan di situ, "Lihat, Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jadi di sini Yesus telah berhasil merebut kunci kerajaan maut dari tangan iblis. Ini berarti iblis tidak lagi bisa mengeluarkan atau memasukkan roh atau arwah orang mati, karena kunci kerajaan maut sudah dipegang oleh Yesus. Memang sebelumnya pada masa perjanjian lama, kunci kerajaan maut tetap dipegang oleh iblis sebagai penguasa kerajaan maut, sehingga iblis bisa mengeluarkan dan memasukkan roh atau arwah orang yang sudah mati. Sehingga hampir banyak suku bangsa memiliki keyakinan yang sama, yaitu secara turun-temurun bahwa selama 40 hari setelah meninggal, roh orang yang sudah meninggal itu masih berkeliaran atau gentayangan di sekitar rumah. Nah, itu. Kemudian yang kedua, buktinya adalah dalam kisah Saul. Saat Saul mendatangi dukun perempuan di Endor, dan dukun itu memanggil Samuel, roh Samuel, maka Alkitab jelas menuliskan di situ, sangat harafiah dan sangat jelas, "Keluarlah Samuel." Alkitab tidak mengatakan keluarlah roh yang menyerupai Samuel, tidak mengatakan roh iblis yang menyerupai Samuel, tetapi Alkitab dengan jelas, keluarlah Samuel. Jadi sebaiknya kita menafsirkan tidak melampaui yang tertulis. Yang tertulis jelas, keluarlah Samuel, maka itu adalah roh Samuel. Kenapa iblis mampu mengeluarkan roh orang mati, bahkan roh nabi? Karena dalam masa perjanjian lama, iblis masih memegang kunci kerajaan maut, dan semua orang kerajaan perjanjian lama termasuk para nabi itu berada di alam maut atau alam kubur. Dan surat Petrus mengatakan bahwa semua orang yang berada di alam maut atau alam kubur itu berada di dalam penjara-penjara. Dan Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang di alam maut adalah tawanan-tawanan iblis. Dalam surat Paulus dikatakan, ia, maksudnya Yesus, yang telah turun ke dunia yang paling bawah, yaitu alam maut. Ia juga yang telah naik ke tempat yang paling tinggi, yaitu sorga Firdaus, dengan membawa tawanan-tawanan. Itu semua adalah orang-orang perjanjian lama, para nabi-nabi yang sebelumnya menjadi tawanan iblis di alam maut. Tetapi sejak kematian Kristus, yaitu di dalam masa perjanjian baru, kunci kerajaan maut telah direbut oleh Yesus. Terjadi peperangan besar, peperangan yang dahsyat. Dalam buku Dogmatika masa kini bahkan dijelaskan Bapak Martin Luther memperoleh penglihatan sepintas tentang begitu dahsyatnya peperangan antara iblis, kerajaan iblis dengan Yesus. Sebegitu dahsyatnya sampai dikatakan ada beberapa iblis yang ditendang oleh Yesus langsung masuk ke neraka, walaupun belum waktunya, belum hari penghakiman. Jadi kunci maut dan kunci kerajaan maut di masa perjanjian baru sudah berada di tangan Yesus. Maka
Maka dalam masa perjanjian baru, tidak ada lagi roh atau arwah orang mati bisa dipermainkan keluar dan masuk alam kubur atau alam maut oleh iblis. Jadi kesimpulannya, hantu dan segala bentuk makhluk halus itu memang ada, tetapi itu semua adalah jelmaan iblis. Semua adalah iblis pangkat yang paling kecil, karena hantu tidak mampu menyentuh fisik manusia. Mereka hanya menakut-nakuti supaya kita lemah iman dan berkurang iman kita kepada Tuhan. Lantas bagaimanakah sikap orang Kristen di dalam menghadapi hantu atau setan? Nah, jelas di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, lawanlah setan. Ini sebuah perintah, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kita orang percaya harus melawan setan, harus melawan hantu dengan cara menyatakan atau meneriakkan nama Yesus, atau menengking dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama yang sangat berkuasa, yang telah terbukti dalam banyak kisah di Alkitab bahwa iblis sangat takut dengan kuasa nama Yesus. Bahkan menurut penglihatan beberapa hamba Tuhan yang mantan hamba setan, mereka melihat bahwa Lucifer pun, yaitu Raja Iblis, itu terjungkal berguling-guling setiap mendengar nama Yesus disebut. Jadi kalau Lucifer, rajanya setan, itu terjungkal dan berguling-guling mendengar nama Yesus, apalagi sekedar hantu-hantu dan setan-setan yang merupakan iblis berpangkat kecil, iblis-iblis dengan pangkat kecil. Pastilah mereka habis kesakitan, kepanasan, dan terjungkal. Jadi kalau kita bertemu hantu atau setan, maka hantu atau setanlah yang apes, bukan kita. Mungkin awalnya kita kaget dan takut, ya itu wajar. Kita terkejut melihat sesuatu yang aneh dan menakutkan. Tapi segera setelah itu, kita yakin, kita segera meneriakkan nama Yesus, nama yang amat berkuasa. Maka mereka semua akan lari dengan kesakitan dan kepanasan. Haleluya. Tuhan Yesus